Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari Ari Rahman. Saya dari kelas C, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang ekonomi mikro dengan cakupan higher supply. Sebelum lebih lanjut, di awal ini alangkah lebih baik kita harus tahu pengertian dari permintaan serta penawaran, supaya kita tahu perbedaannya. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau komoditi yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya. Makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan harga penawaran akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium dan menyebabkan kenaikan kuantitas ekuilibrium. Penurunan penawaran menyebabkan kenaikan harga ekuilibrium dan menyebabkan penurunan kuantitas ekuilibrium. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama yaitu ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah hingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangin. Yang kedua yaitu pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Yang ketiga, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produk dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Yang keempat yaitu tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual jadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Yang terakhir yaitu biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu barang sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih, bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. Macam-macam penawaran. Yang pertama yaitu penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seseorang penjual. Contohnya, yang kedua, penawaran kolektif. Penawaran kolektif disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah seluruh jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Seperti ketika menganalisis kurva permintaan. Menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan di antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Berikut ini adalah kurva dari higher supply. Higher supply mengarah ke harga ekuilibrium yang tinggi. Berikut ini contoh dari kurva higher supply. Higher supply mengarah Berikut ini contoh dari kurva higher supply. Higher supply mengarah ke harga ekuilibrium yang lebih rendah dan kuantitas ekuilibrium yang lebih tinggi. Contohnya yaitu
pada toko roti di sebuah daerah. Pertama, harga roti coklat berkisar antara 500, sedangkan jumlah penawaran roti coklat 0. Yang kedua, harga roti coklat sebesar 1000, sedangkan jumlah penawaran roti coklat 2. Yang ketiga, harga roti coklat sebesar 1500, sedangkan jumlah penawaran roti coklat 4. Yang keempat, harga roti coklat berkisar antara 2000, sedangkan jumlah penawaran roti coklat 6. Yang kelima, harga roti coklat berkisar 2500, sedangkan jumlah penawarannya 8. Yang terakhir yaitu harga roti coklat berkisar 3000, sedangkan jumlah penawarannya 10. Dari harga yang pertama sampai harga terakhir sangat jauh selisihnya, sedangkan dari awal jumlah penawaran roti sampai terakhir malah ketika harganya semakin tinggi, jumlah penawarannya pun semakin tinggi juga. Dan juga di sebelahnya sudah terlampir grafiknya. Yang selanjutnya itu pergeseran kurva penawaran. Perubahan yang mengakibatkan menurunnya kuantitas barang yang ditawarkan akan menggeser kurva awal S1 ke S2. Perubahan yang mengakibatkan meningkatkan kuantitas barang yang ditawarkan akan menggeser kurva S1 ke S3. Sekian dari saya. Follow media sosial saya, Facebook dan Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.